Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Salam prajurit. Haleluya! Kali ini kita kembali membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Kita ada di bab yang ke-6, di segmen yang kedua. Kali ini saya Mayor Kriston Harine, Sekretaris Pertumbuhan Korps Teritori, akan didampingi oleh Saya Mayor Mauli Pandapotan Pohan, Sekretaris Perhimpunan Kaum Pria Teritorial, dan Opsir Hubungan Antar Gereja dan Umat Beragama, serta Koordinator SAM Teritorial. Kali ini kami tidak bersama dengan Letnan Kolonel Sasti Lempe, Sekretaris Pengembangan Kerohanian Teritori, oleh karena beliau sedang mengikuti rapat pimpinan yang sedang berlangsung. Kita akan membaca bab yang ke-6 di segmen yang kedua. Mari membaca. Hubungan antar pribadi. Ketika kita hidup dengan parameter sebagaimana diatur dalam hubungan kita dengan Allah, maka kita akan menjalani hubungan yang benar dengan orang lain. Hal ini pun berlaku dalam interaksi kita dengan orang yang kita tidak kenal. Pertemanan, kehidupan rumah tangga, hubungan kerja, dan sesama umat bala keselamatan. Surat-surat Paulus berulang kali menekankan pentingnya pelajaran hidup, supaya dengan demikian hubungan kita dengan Allah akan membentuk hubungan kita dengan komunitas Kristen lainnya. Surat kepada jemaat di Filipi misalnya, mengingatkan orang-orang percaya supaya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat yang ke-5. Ciri-cirinya ditunjukkan melalui sikap penuh kasih, kerendahan hati, dan berusaha melakukan yang terbaik bagi orang lain. Hal inilah yang seharusnya dimiliki oleh komunitas umat bala keselamatan. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan pasal 13 ayat 1 sampai ayat 13 berbicara tentang pentingnya kasih dalam membentuk reaksi dan tindakan kita dalam komunitas. Menyadari bahwa setiap pribadi memiliki kualitas masing-masing dan bahwa karunia serta kemampuan yang berbeda-beda adalah penting bagi kesejahteraan semua orang. Dan faktor yang paling penting adalah kasih yang merupakan dasar dari semua hubungan kita. Ketika kita semua berakar dalam kasih dalam komunitas kita, maka hal tersebut akan menumbuhkan dan mencerminkan kasih Allah. Kolose 3 ayat 12 sampai 17 memberi rangkuman tentang sikap komunitas yang penuh kasih. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu,
sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hubungan dalam komunitas yang sehat memberi ruang bagi para prajurit berbagi tanggung jawab untuk kesejahteraan satu sama yang lain. Ada kesempatan untuk membimbing, menguatkan dan menegur dalam konteks kasih. Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Ketika kita menyadari satu sama lain adalah anggota dari tubuh Kristus, kita akan melihat Kristus dalam kehidupan masing-masing dan memperlakukannya dengan hormat. Gambaran dari bagian sebuah tubuh merupakan hal yang sangat signifikan, sebab setiap bagiannya merupakan hal yang penting untuk membuat seluruh bagian yang lain menjadi sehat. Tidak dapat dihindari komunitas kita bisa saja mengalami cacat, karena kita adalah manusia dan belum bisa sepenuhnya mencerminkan kesempurnaan Allah. Tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa sikap atau perilaku apapun bisa diterima. Tujuan kita adalah selalu memelihara hubungan yang bercirikan kasih. Kita harus hidup sesuai harapan iman Kristen dan hubungan kita dengan orang lain, baik yang kepadanya kita bertanggung jawab atau mereka yang menjadi tanggung jawab kita. Menjadi bagian komunitas umat Bala Keselamatan berarti kita bisa bertanggung jawab satu sama lain dan saling mendukung untuk menjadi pribadi-pribadi yang akuntabel melalui proses formal maupun informal. Ketika kita mempraktikkan disiplin ini, kita bisa menguji pikiran kita sendiri terhadap umat Bala Keselamatan yang lain, sehingga daripadanya kita bisa memperoleh hikmat yang memampukan kita membuat keputusan-keputusan yang seimbang. Hubungan ini juga harus ditandai oleh sikap saling menghormati dan komitmen yang kuat untuk saling mendukung satu sama lain, mengingat bahwa setiap individu diciptakan segambar dengan Allah. Ketika kita melakukan secara serius tanggung jawab kita satu sama lainnya, kita akan sanggup merenungkan pikiran, reaksi dan tindakan kita sendiri, dan barangkali menemukan kesempatan-kesempatan baru untuk mengembangkan ketika melihat kembali hubungan kita sebagaimana diajarkan oleh Yesus dalam kehidupannya. Hubungan menjadi rusak atau hancur ketika tidak saling menopang. Ada kalanya sebagai orang Kristen, kita menemukan perbedaan-perbedaan yang terjadi berpotensi mengancam kesatuan komunitas. Yesus tampaknya telah mengantisipasi hal tersebut. Matius 10, 35 hingga 36, Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus menjelaskan bagaimana gereja mula-mula bergumul untuk hidup secara harmonis. Misal, Kisah Para Rasul 6, 1 hingga 7, 11, 1 hingga 18, 1 Korintus 1, 11 hingga 17, Filipi 4, 2 hingga 3. Beberapa perbedaan terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan relatif mudah diselesaikan. Yang lain, barangkali permasalahan mendalam dan menyangkut keyakinan yang harus diselesaikan secara khusus. Pada waktu terjadi ketidaksepakatan, sebenarnya bagus untuk menggali perbedaan-perbedaan tersebut, mendengar dan memahaminya dengan seksama dan membuka diri untuk pengertian yang baru. Ada kalanya perbedaan itu tetap terjadi, namun harapan iman Kristen akan kasih menuntut hubungan tetap dipertahankan, sehingga perselisihan yang terjadi tidak akan menghancurkan gereja. Para pemimpin Korop Bala Keselamatan, khususnya Opsir Korops dan Dewan Pastoral, mempunyai tanggung jawab untuk mendukung umat Bala Keselamatan yang sedang menghadapi kesulitan hidup dalam keharmonisan dengan sesama dan melayani bersama-sama dengan saling menghormati dan menerima satu sama lain. Alkitab juga mengakui kenyataan bahwa terkadang sulit atau mustahil untuk mempertahankan hubungan yang sehat, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan,
oleh sebab reaksi dan tanggapan setiap orang yang berbeda. Yesus mengajarkan bahwa kita perlu mengambil langkah untuk berdamai dengan seorang yang kepadanya kita berbuat salah atau kita sakiti sebelum kita membawa persembahan kita kepada Allah. Matius 5, 23 hingga 24. Sama ketika Paulus menulis kepada orang-orang Roma, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12, 16 hingga 18. Kita memang tidak bisa bertanggung jawab atas sikap dan tindakan orang lain. Dan kadangkala hal ini mengakibatkan hubungan menjadi rusak. Jika memungkinkan untuk mengerjakan usaha pemulihan dan memfasilitasi keutuhan, maka kita harus melakukannya. Namun, jika tidak memungkinkan, kita harus mencari cara untuk meminimalkan kerusakan para individu atau komunitas dan mencari cara lain untuk memelihara hubungan tersebut. Kesaksian dan teladan. Sebagai pribadi dan bagian dari Bala Keselamatan, kita adalah saksi-saksi dalam komunitas tempat kita tinggal dan bekerja. Kesaksian itu nyata ketika hidup kita sesuai dengan harapan dan iman Kristen kita. Dasar dari kasih iman Kristen yang memimpin pada damai sejahtera, Kolose 3, 12 hingga 17, menawarkan hikmat kepada komunitas untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Berbicara secara langsung atas tekanan globalisasi, dunia yang multikultural, yang mana terkadang menjadi tantangan ketika ingin belajar untuk hidup bersama dengan martabat seringkali menimbulkan perpecahan dan fragmentasi. Ketika hubungan didasarkan pada kesejahteraan orang lain atau kelompok daripada tujuan pribadi, akan menciptakan strategi dan tindakan yang memampukan orang-orang hidup bersama secara harmonis di luar perbedaan-perbedaan yang ada. Sebagai orang Kristen, kita perlu mencari cara bagaimana bersaksi dengan kasih dan menghormati sesama yang berlainan budaya dan keyakinan. Para pengungsi, kaum marginal yang oleh karena keadaan atau dengan kesadaran sendiri berada di tempat tersebut, apa makna kabar baik Yesus Kristus bagi mereka dan atas situasi yang sedang mereka alami? Pesan Injil yang merupakan kuasa pemulihan Kristus menjangkau melampaui pribadi, komunitas dan seluruh ciptaan. Kolose 1, 15 hingga 20. Perumpamaan tentang kerajaan surga, Matius 13, 31 hingga 34. Menggunakan gambaran benih yang kecil menjadi tumbuhan yang bertumbuh menjadi besar. Begitupun ragi dalam roti. Implikasinya adalah apa yang diawali dalam kehidupan dan pelayanan Yesus tumbuh dan berkembang. Ketika kita menjalin hubungan sesuai dengan standar Yesus, kita menunjukkan teladan dan kesaksian kepada dunia, yaitu cara-cara hidup bersama dengan orang lain yang tidak berfokus pada kepentingan diri sendiri, melainkan berdasarkan kasih yang dalam dan luas. Sebagai refleksi untuk kita renungkan bersama, betapa penting kita menjaga hubungan kita sehat terhadap diri kita sendiri, dan juga menjaga hubungan yang sehat terhadap orang lain, dimulai dari keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Dan juga kita perlu menjaga hubungan yang sehat dengan Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Kiranya Tuhan dimuliakan, kita diberkati. Amin.